teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu cabang ilmu linguistik, yaitu semantik. Itu semantik. Nah, linguistik sendiri adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari mengenai bahasa. Nah, ilmu ini mempelajari semua aspek kebahasaan, yaitu fonologi yang membahas mengenai bunyi, morfologi yang membahas mengenai pembentukan kata, sintaksis yang membahas mengenai struktur kalimat, semantik yang membahas mengenai makna, dan pragmatik yang membahas mengenai makna dalam konteks. Pada kali ini kita akan membahas mengenai semantik, yang dimana semantik ini sendiri adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang membahas mengenai makna atau arti dalam suatu kata, frasa, ataupun kalimat. Pada semantik ini ada beberapa komponen yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu hakikat makna, yang kedua yaitu jenis-jenis makna, yang ketiga yaitu relasi makna, yang keempat yaitu perubahan makna, dan yang terakhir yaitu medan makna dan komponen makna. Baiklah, yang pertama kita akan bahas mengenai hakikat makna. Makna adalah suatu hubungan antara bentuk bahasa, yaitu kata, frasa, ataupun kalimat, dengan apa yang diwakilinya dalam pikiran manusia. Sederhananya, makna adalah isi atau pesan yang ingin disampaikan oleh suatu bentuk bahasa. Contohnya yaitu pada kata air, yang dimana kata air ini memiliki makna suatu benda cair yang tidak memiliki warna dan jernih. Nah, air ini adalah suatu bentuk bahasa, sedangkan benda cair yang tidak memiliki warna dan jernih itu merupakan maknanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis makna. Nah, pada jenis-jenis makna ini terdapat 6 kelompok makna yang akan kita bahas. Kelompok yang pertama yaitu membahas mengenai makna leksikal, makna gramatikal, dan makna kontekstual. Makna leksikal adalah suatu makna dari sebuah kata, di mana makna dari sebuah kata itu sudah terdapat dalam kamus, atau makna dasar dari sebuah kata. Contohnya yaitu pada kata rumah. Nah, rumah ini memiliki makna sebuah bangunan yang ditinggali oleh manusia. Selanjutnya yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna dari sebuah kata yang mengalami perubahan atau penambahan makna karena adanya proses gramatikal, seperti penambahan imbuhan, pengulangan, dan penggabungan kata. Contohnya yaitu melalui proses gramatikal penggabungan kata dari kata rumah dan kata sakit. Rumah ini memiliki makna sebuah bangunan yang ditinggali oleh manusia, sedangkan kata sakit itu memiliki makna keadaan di mana seseorang merasa tubuhnya itu sedang dalam keadaan yang kurang sehat. Nah, jika kita menggabungkan kata dasar rumah dan kata sakit tersebut menjadi kata rumah sakit, maka terdapat penambahan makna dari kata tersebut, yaitu bangunan di mana orang-orang sakit dirawat. Selanjutnya yaitu makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna di mana makna dari sebuah kata itu tergantung dari konteks penggunaannya. Contohnya yaitu pada kata kepala sekolah. Nah, kata kepala dari kata kepala sekolah itu memiliki makna pemimpin dari sebuah sekolah. Sedangkan jika pada kalimat kepala saya sakit itu kata kepala itu merujuk pada kepala yang merupakan bagian dari anggota tubuh. Selanjutnya yaitu jenis makna kelompok yang kedua, yaitu makna referensial dan makna non-referensial. Makna referensial adalah makna dari sebuah kata yang sebuah kata itu merujuk pada benda atau sesuatu yang ada di dunia nyata. Contohnya yaitu pada kata meja. Nah, kata meja ini merujuk pada sebuah benda yang berkaki 4 yang biasanya digunakan untuk makan. Selanjutnya yaitu makna non-referensial. Makna non-referensial adalah makna yang berkebalikan dengan makna referensial, yaitu makna dari sebuah kata yang tidak merujuk pada benda apapun yang ada di dunia nyata. Contohnya yaitu kata dan pada kalimat Ani dan Tono menyukai apel. Kata dan itu tidak merujuk pada benda apapun, namun menggabungkan dua unsur yaitu Ani dan Tono. Selanjutnya yaitu kelompok jenis makna yang ketiga, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna
yang sebenarnya dari suatu kata. Sedangkan makna konotatif adalah makna tambahan yang muncul karena pandangan dari masyarakat. Contohnya yaitu pada kata tangan kanan. Nah, jika kita menggunakan makna denotatif, kata tangan kanan tersebut itu merujuk pada bagian anggota tubuh yaitu tangan yang berada di bagian kanan. Sedangkan jika kita menggunakan makna konotatif, kata tangan kanan tersebut itu merujuk pada orang kepercayaan. Selanjutnya yaitu kelompok jenis makna yang keempat, yaitu makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang berkaitan dengan konsep pokok dari suatu kata. Contohnya yaitu pada kata ibu. Kata ibu ini memiliki konsep seorang perempuan yang melahirkan dan membesarkan seorang anak. Selanjutnya yaitu makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna yang terbentuk karena memiliki hubungan atau berkaitan dengan sesuatu yang ada dalam pikiran masyarakat. Contohnya yaitu pada kata bunga mawar atau mawar. Nah, mawar ini diasosiasikan atau dihubungkan dengan cinta atau keindahan. Baiklah, selanjutnya yaitu kelompok jenis makna yang kelima, yaitu makna kata dan istilah. Makna kata adalah arti dari sebuah kata, baik itu makna dasar maupun makna tambahannya. Contohnya yaitu pada kata api. Nah, makna dasar dari kata api itu sendiri adalah nyala yang panas. Sedangkan makna tambahan dari kata api tersebut adalah emosi dan kemarahan. Selanjutnya yaitu istilah. Istilah adalah makna yang digunakan dalam bidang tertentu. Contohnya yaitu pada kata virus. Kata virus dalam bidang biologi itu tidak sama dengan kata virus yang ada dalam teknologi informasi. Baiklah, selanjutnya yaitu kelompok jenis makna yang terakhir, yaitu makna idiom dan makna peribahasa. Makna idiom adalah ungkapan khas yang tidak bisa ditafsirkan secara literal. Contohnya yaitu pada kata angkat tangan. Nah, kata angkat tangan tersebut itu memiliki makna menyerah, bukan mengangkat tangan secara harfiah. Selanjutnya yaitu makna peribahasa. Nah, makna peribahasa ini sendiri adalah ungkapan yang biasanya digunakan untuk memberikan nasihat atau sindiran. Contohnya yaitu pada kalimat yang kosong nyaring bunyinya. Nah, kalimat tersebut itu memiliki makna orang yang kurang berilmu namun banyak bicara atau sok tahu. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai jenis-jenis makna nih. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai relasi makna. Pada relasi makna ini terdapat 7 jenis relasi makna. Yang pertama yaitu sinonimi, yang kedua yaitu antonimi, yang ketiga yaitu homonimi, yang keempat yaitu hiponimi, yang kelima yaitu polisemi, yang keenam yaitu ambiguity, dan yang terakhir yaitu redundansi. Nah, jenis relasi makna yang pertama yaitu sinonimi. Sinonimi adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama. Contohnya yaitu pada kata marah. Nah, kata marah ini memiliki makna yang sama dengan kata murka. Jenis relasi makna yang kedua yaitu antonimi. Antonimi adalah dua kata atau lebih yang maknanya itu saling berlawanan. Contohnya yaitu tinggi dengan pendek, panas dengan dingin, suami dengan istri, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu jenis relasi makna yang ketiga, yaitu homonimi. Homonimi adalah dua kata yang pengucapan dan tulisannya itu sama persis, namun memiliki makna yang berbeda. Contohnya yaitu pada kata bisa. Nah, kata bisa ini bisa merujuk pada dua hal, yaitu bisa dalam artian racun hewan, ataupun bisa dalam artian mampu atau dapat. Nah, selanjutnya yaitu jenis relasi makna yang keempat, yaitu hiponimi. Hiponimi adalah hubungan antara kata-kata umum dengan kata-kata khusus. Contohnya yaitu kata buah. Nah, kata buah ini merupakan kata umum, sedangkan buah apel, buah pisang, dan buah manggis itu merupakan kata khusus yang merupakan bagian dari buah. Selanjutnya yaitu jenis relasi makna yang kelima, yaitu polisemi. Polisemi adalah suatu keadaan di mana suatu kata itu memiliki beberapa makna.
namun masih saling berhubungan. Contohnya yaitu pada kata kepala. Nah, kata kepala ini bisa berarti bagian dari anggota tubuh, pemimpin, maupun bagian teratas dari suatu benda. Selanjutnya yaitu jenis relasi makna yang keenam, yaitu ambiguity. Ambiguity adalah situasi di mana suatu kata atau kalimat itu memiliki lebih dari satu kemungkinan makna, sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Contohnya yaitu pada kalimat dia melihat seorang anak dengan teropong. Nah, pada kalimat tersebut itu kemungkinan memiliki dua makna, yaitu dia melihat seorang anak dengan menggunakan teropong dan dia melihat seorang anak yang sedang menggunakan teropong. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis relasi makna yang terakhir, yaitu redundansi. Redundansi adalah penggunaan kata, frasa, ataupun unsur bahasa secara berlebihan yang tidak memberikan makna tambahan dari suatu kalimat. Contohnya yaitu pada kalimat naik ke atas. Nah, pada kalimat tersebut, kata naik itu sudah memberikan makna ke atas. Jadi, kata ke atas itu tidak diperlukan karena tidak menambah makna apapun pada kalimat naik. Baiklah, tadi kita sudah membahas mengenai relasi makna. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan makna. Perubahan makna adalah suatu keadaan di mana sebuah kata itu mengalami perubahan atau pergeseran makna karena adanya perkembangan zaman, baik itu karena unsur budaya, masyarakat, ataupun teknologi. Nah, contoh yang pertama yaitu pada kata tunarungu. Dulunya kata tunarungu ini dikenal dengan kata tuli. Nah, karena kata tuli itu terdengar kasar, jadi adanya penghalusan makna, yaitu menjadi kata tunarungu. Contoh yang kedua yaitu pada kata sastra. Nah, kata sastra ini memiliki makna sebuah tulisan. Namun sekarang kata sastra itu memiliki makna sebuah karya seni yang disampaikan melalui bahasa. Nah, sekarang kita sudah berada pada materi yang terakhir, yaitu mengenai medan makna dan komponen makna. Yang pertama, kita akan bahas mengenai medan makna. Medan makna adalah sekumpulan kata-kata yang saling berhubungan karena berada dalam satu bidang yang sama. Contohnya yaitu pada kata sekolah. Nah, kata sekolah tersebut merupakan medan makna, sedangkan kata-kata seperti guru, buku, ujian, siswa, dan lain-lainnya itu merupakan bagian dari medan makna sekolah. Kata guru dan buku itu tidak memiliki makna yang sama, namun saling berkaitan yaitu mengenai medan makna sekolah. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen makna. Komponen makna adalah ciri-ciri pembeda yang membentuk makna dari sebuah kata. Contohnya yaitu pada kata ibu. Kata ibu ini memiliki ciri-ciri seorang perempuan, dewasa, memiliki anak, dan seorang manusia. Sedangkan pada kata istri, ciri-cirinya yaitu seorang perempuan, dewasa, manusia, dan tidak memiliki seorang anak. Nah, pembeda dari kedua kata tersebut yaitu terletak pada anak. Kata ibu itu memiliki ciri-ciri seorang anak, sedangkan seorang istri itu tidak memiliki seorang anak. Nah, fungsi komponen makna yaitu sebagai pembeda dari dua kata yang mungkin dari dua kata itu memiliki kemungkinan makna yang sama. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kesesuaian semantis dan sintaksis. Kesesuaian semantis dan sintaksis adalah ketika sebuah kalimat itu memiliki struktur tata bahasa yang benar dan makna yang masuk akal. Sintaksis itu berfokus pada aturan tata bahasa, sedangkan semantis itu berfokus pada makna dari sebuah kalimat. Contohnya yaitu pada kalimat kambing membaca buku. Pada kalimat tersebut secara sintaksis sudah benar, namun secara semantis itu tidak benar karena memiliki makna yang tidak masuk akal. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai materi semantik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa!